Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, saya sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas Ibu persilakan. Ibu terima kasih juga untuk memulai pembelajaran pada hari ini ada begini berdoa mulai. Doa selesai. Ya, apakah sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke. Pertama Ibu akan mengaruskan ayat tidak hadir hari ini. Hadir semua, Bu. Untuk kenyamanan kita belajar, Ibu mohon merapikan tempat duduknya dan dilihat sisi kanan kirinya apakah ada sampah. Jika ada sampah silakan dibuang keluar ya. Oke, karena udah pada siap nih memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu mengenai materi kita minggu kemarin. Apakah ada yang masih ingat? Saya, Bu. Jadi, Bu, menurut saya minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai definisi pemasaran. Jadi pemasaran itu adalah bagian penting dari kegiatan suatu bisnis di mana terdapat perencanaan, penentuan harga, bentuk promosi, dan bagaimana kegiatan yang menyangkut dengan penyampaian produk sebelum memasarkan produk atau jasa tersebut kepada konsumen. Oke, benar sekali ya Nabila. Jadi Ibu sedikit mengulas materi kita minggu kemarin mengenai pemasaran. Jadi pemasaran itu adalah suatu kegiatan pokok yang harus dilakukan perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa, untuk memenuhi kelangsungan usahanya. Nah, dari definisi pemasaran tadi ada lagi tuh yang namanya tujuan pemasaran. Pasti kalian bertanyakan, apa sih Bu tujuan pemasaran? Baik, Ibu akan kasih tahu. Jadi tujuan pemasaran itu untuk mengenal pelanggan kita agar produk yang kita jual itu bisa sesuai dengan keinginan pelanggan kita. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini itu lanjutan dari materi kita minggu kemarin mengenai tujuan dan strategi pemasaran. Nah, di sini ada tujuan atau capaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep pemasaran. Dan kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan pemasaran. Ketiga, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi strategi pemasaran. Dan yang terakhir itu, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi jenis pemasaran. Nah, untuk sumber bacaan kalian bisa dilihat di grup WA kita ya, karena sudah dikirimkan image-nya. Sebelum lebih lanjut lagi, Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Ada yang tahu apa itu tujuan pemasaran? Saya, Bu. Oke, baik Imam. Jadi tujuan pemasaran itu dalam kegiatan bisnis menjadikan motivasi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi atau perusahaan. Contoh dari tujuan pemasaran ini adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal, meraih pangsa pasar yang besar, dan bisa mampu menghadapi persaingan. Oke, terima kasih ya Imam. Nah, di sini ada dua jenis gambar pemasaran nih. Di gambar pertama itu orang memasarkan produknya di pasar, dan gambar kedua itu orang memasarkan produknya di Shopee atau di platform online lainnya. Nah, menurut kalian gambar satu itu merupakan orang memasarkan produknya secara apa? Langsung. Oh, iya benar ya, langsung atau offline. Nah, berarti gambar yang kedua itu orang memasarkan produknya secara online. Kan mereka di Shopee ataupun di Tokopedia itu kan online kan? Nah, siapa nih di sini yang sering belajar online? Saya. Sama, Ibu juga sering kok belajar online. Nah, dari kedua jenis gambar ini, Ibu memiliki pertanyaan untuk kalian. Nah, jika kalian seorang usahawan atau wirausaha gitu ya. Nah, kalian memilih mana nih? Memilih memasarkan produknya secara online atau secara offline? Online. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Menurut saya dari kedua media promosi tersebut, antara online dan offline, media online lebih efektif untuk mempromosikan produk dibandingkan media offline, karena media online lebih efektif untuk semua tingkatan bisnis karena lebih mudah menjangkau semua pasar. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut lagi ke materi kita mengenai strategi, perusahaan strategi pemasaran. Itu ada 3. Yang pertama itu segmentasi
pasar merupakan suatu proses membagi pasar ke beberapa kelompok yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku. Yang kedua, itu adalah strategi penentuan posisi pasar, merupakan pemilihan terhadap besar kecilnya pasar pelanggan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk memasuki pasar pelanggan tersebut. Nah, dan yang terakhir di sini ada strategi penentuan posisi pasar, yaitu strategi dalam merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetisi bagi konsumen. Nah, dari ketiga strategi tadi, Ibu tanya sekali lagi, ada yang bisa berpendapat mana strategi yang lebih baik untuk memasarkan produknya? Menurut saya strategi penentuan posisi pasar yang lebih efektif karena penentuan posisi pasar yaitu strategi dalam merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Terima kasih ya Muti. Tidak terasa ternyata jawaban dari Muti tadi akhir dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita? Baik, Ibu. Ya, silakan. Jadi materi pada hari ini kita dapat simpulkan bahwa tujuan pemasaran secara umum ialah memiliki 6 tujuan. Yang pertama itu membangun permintaan, membangun kepuasan konsumen, mendapatkan market share, mendapatkan keuntungan, mendapatkan pencitraan sesuai harapan, menjaga kelangsungan usaha. Sedangkan untuk strategi pemasaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama segmentasi pasar, kedua penentuan pasaran, dan ketiga itu penentuan posisi pasar. Baiklah, mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ridwan. Ibu akan memberikan sedikit penjelasan apa yang disampaikan oleh Ridwan tadi. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini mengenai pemasaran, tujuan pemasaran, dan strategi pemasaran itu pertama, pemasaran merupakan bagian penting dari kegiatan suatu bisnis di mana terdapat perencanaan, penentuan harga, bentuk promosi, dan bagaimana kegiatan yang menyangkut dengan penyampaian produk sebelum memasarkan produk atau jasa tersebut kepada konsumen. Nah, tujuan pemasaran di sini ada 6. Yang pertama itu mendapatkan market share, mendapatkan keuntungan, mendapatkan pencitraan sesuai harapan, menjaga konsumen usaha, dan menjaga kelangsungan usaha. Nah, terakhir itu ada strategi pemasaran, yaitu merupakan suatu proses penentuan perencanaan para pemimpin yang mempunyai fokus tujuan jangka panjang disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar perusahaan dapat tercapai. Nah, di sini ada tugas ya untuk anak-anak sekalian. Itu tugas kedua kita. Pertama, buatlah kelompok diskusi. Maksimal 2 atau 3 per orang per kelompok. Yang kedua itu lakukan analisis mengenai bauran pemasaran pada bidang berikut. Yang pertama, bisnis kuliner. Yang kedua itu bisnis wisata. Yang ketiga itu bisnis travel agent. Yang keempat itu bisnis furniture. Dan kelima itu bisnis baju atau fashion. Nah, yang keempat, presentasikan di depan kelas hasil diskusi tugas nomor 2. Dan yang terakhir, ketik hasil diskusi dan upload di modul kelas kita ya. Untuk tanggal pengukurannya itu maksimal 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya. Baik. Nah, sebelum benar-benar menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ada kata-kata untuk kita semua. Bunyinya itu, apapun nanti hasilnya, banggalah terhadap proses yang kamu lalui. Hargai dirimu yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke anak-anak? Nah, jadi untuk minggu depan itu materi kita itu mengenai jenis-jenis pemasaran. Ibu harap kalian membaca dan memahami materinya di rumah karena akan Ibu tanyakan sebagai pengantar pembelajaran kita di minggu depan. Oke? Baik. Nah, sudah tak terasa ternyata pembelajaran kita telah usai. Ibu ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.